Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya sampaikan beberapa ilmu makrifat yang terdapat di dalam ilmu wirid hidayat jati karya dari Raden Ngabehi Ronggowarsito. Semoga manfaat. Terdapat beberapa hal tentang Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Marilah kita mengenali diri kita sendiri sebelum mengenal yang lainnya. Serta marilah kita menjaga diri kita dari kebiadaban serta jangan sampai kita tidak kenal diri sendiri. Pesan saya, jangan sekali-kali kita tidak membahagiakan Gusti Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita hidup selama ini. Karena kita sebagai abdi dan sebagai makhluk yang diciptakan lebih sempurna harus lebih baik dari makhluk yang lain. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Adapun yang diajarkan ialah wejangan 8 orang wali dari Pulau Jawa, yang sudah dikumpulkan menjadi satu. Isi ajaran tersebut, dikiaskan dari inti sari firman Allah, yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut keterangan ijmak dan kias, pembagian dinding jalal yang berupa buih, kukus dan air tadi, menjadi 3 tabir, ialah: pertama, buih mengeluarkan 3 macam. 1. Hijab kisma, menjadi perwujudan jasad luar, seperti kulit, daging, dan sebagainya. 2. Hijab rukmi, menjadi perwujudan jasad dalam, seperti otak, manik, hati, jantung dan sebagainya. 3. Hijab retna, menjadi perwujudan jasad yang lembut, seperti mani, darah, sumsum dan sebagainya. Kedua, asap mengeluarkan 3 bagian. 1. Hijab pepeteng kegelapan, menjadi perwujudan nafas, dan sebagainya. 2. Hijab guntur, menjadi perwujudan panca indera. 3. Hijab api, menjadi perwujudan nafsu. Kedua, asap yang mengeluarkan 3 macam. 1. Hijab embun air hidup, menjadi perwujudan suksma. 2. Hijab nur rasa, menjadi perwujudan rasa. 3. Hijab nur cahaya yang teramat terang, menjadi perwujudan atma. Kesemuanya itu merupakan pendinding zat, berada pada insan kamil, artinya kesempurnaan manusia. Jangan khawatir lagi, karena keadaan balai arasy, kursi, lauh mahfud, kalam, timbangan, jembatan siratal mustaqim, surga, neraka, bumi, langit, dan seluruh isinya, sudah termasuk dalam tabir, yang diimbasi oleh zat kita yang maha agung. Terpancar menjadi keelokan sifat kita yang esa, menyertai nama kita berkuasa, menandai kuasanya perbuatan kita yang sempurna. Sewaktu zat yang maha suci berkehendak mewujudkan sifatnya, yang disebut Adam, berasal dari 4 macam unsur, tanah, api, angin, air. Hal ini dijelaskan dalam dalil yang ketiga, dari firman Tuhan Yang Maha Suci, sebagai berikut. Sesungguhnya aku menciptakan Adam berasal dari 4 unsur, tanah, api, angin dan air. Semuanya menjadi perwujudan sifatku, untuk kumasuki secara mudah 5 macam, ialah, nur, rasa, roh, nafsu dan budi. Untuk menjadi penutup wajahku yang maha suci. Penjelasannya, mudah itu zat hamba, wajah itu zat Gusti yang bersifat kekal. Dalam hadits diceritakan tentang masuknya mudah 5 macam, bermula dari ubun-ubun, berhenti di otak, turun ke mata, turun ke telinga, turun ke hidung, turun ke mulut, turun ke dada, tersebar ke seluruh tubuh, dan sempurna sebagai insan kamil. Yang demikian, merupakan tambahan dari kehendak zat yang maha suci, menciptakan singgasana zat, diatur dalam Baitullah menjadi 3 susunan. Semua merupakan kenyataan, segala sesuatu ciptaan zat yang maha agung, yang maha mulia, kekal tidak ada perubahan. Tersebut dalam dalil yang keempat, dari firman Tuhan Yang Maha Suci, menjadi 3 ayat, sebagai berikut. Ayat pertama, keterangan susunan singgasana dalam Baitul Makmur. Sesungguhnya aku mengatur singgasana dalam Baitul Makmur, rumah tempat kesukaanku, yang berada di kepala Adam. Yang ada dalam kepala, yaitu otak, di antara otak ada manik, dalam manik ada budi, dalam budi ada nafsu, dalam nafsu ada suksma, dalam suksma ada rasa, dan dalam rasa adalah aku, tidak ada Tuhan kecuali aku, zat yang meliputi semua keadaan. Ayat kedua, keterangan susunan dalam Baitul Muharram, sebagai berikut. Sesungguhnya aku mengatur singgasana dalam Baitul Muharram. Rumah tempat larangan-laranganku, berada di dalam dada Adam. Yang ada di dalam dada, ialah hati, yang berada di antara hati, ialah jantung, dalam jantung ada budi, dalam budi ada jinem, yakni angan-angan. Dalam angan-angan ada suksma, dalam suksma ada rasa, dalam rasa adalah aku, tiada Tuhan kecuali aku, zat yang meliputi semua keadaan. Ayat ketiga, keterangan susunan singgasana dalam Baitul Muqaddas, sebagai berikut. Sesungguhnya aku mengatur singgasana dalam Baitul Muqaddas. Rumah tempat yang kusucikan, berada dalam kontol Adam.
Yang ada dalam kontol, ialah buah pelir, yang ada di antara buah pelir, ialah nutfah, yakni mani. Dalam mani ada madi, dalam madi ada wadi, dalam wadi ada manikem, dalam manikem ada rasa, dalam rasa adalah aku, tidak ada Tuhan kecuali aku. Zat yang meliputi semua keadaan, berada dalam nukat gaib, turun jadi jauhar awal, tempat perwujudan alam ahadiyat, wahdat, wahidiyat, alam arwah, alam misal, alam ajsam, dan alam insan kamil, menjadi manusia yang sempurna. Dia adalah sifatku. Setelah memahami firman yang maha suci, harap bijaksana dalam hati, sebagai perwujudan anugerah, dan keadaan sewaktu menerima anugerah. Anugerah itu zat Tuhan, menerima anugerah sifat hamba yang telah manunggal dengan Tuhan tanpa batas, dalam badan kita. Penjelasannya seperti di bawah ini. Pertama, menjelaskan yang terdapat dalam Baitul Makmur, artinya rumah yang ramai, sebagai berikut: kepala, bentuk lahir dari Baitul Makmur. Otak, keadaan konta, narik kejelasan cahaya, merupakan pembuka zat. Manik, keadaan pramana, memperjelas warna, menjadi pangkal penglihatan. Budi nafsu, keadaan pranawa, memperjelas kehendak, menjadi pangkal pembicara. Keadaan hawa, memperjelas suara, menjadi pangkal pendengaran. Suksma, keadaan nyawa, memperjelas cipta, menjadi pangkal rasa penciuman. Keadaan atma, memperjelas kuasa, menjadi pangkal perasaan. Pesan guru yang mengajarkan ilmu tentang susunan singgasana dalam Baitul Makmur, hendaklah mencegah untuk tidak makan otak dan manik, sekurang-kurangnya jangan sampai ada keinginan. 34 manfaatnya, menurut pengalaman yang lalu, sering terkabul ilmunya. Kedua, menunjukkan yang tersebut dalam Baitul Muharram, artinya rumah tempat hal-hal yang terlarang. Penjelasannya, sebagai berikut. Dada hati, itu bentuk lahir keadaan Baitul Muharram, keadaan panca indera, memperjelas nafsu, menjadi pangkal timbulnya nafas. Jantung, keadaan panca maya, memperjelas rasa birahi, menjadi pangkal timbulnya denyutan. Budi, keadaan pranawa, memperjelas kehendak, menjadi pangkal timbulnya pembicara jinem. Keadaan angan-angan, memperjelas suara, menjadi pangkal timbulnya pendengaran. Suksma, keadaan nyawa, memperjelas cipta, menjadi pangkal timbulnya penciuman. Rasa, keadaan atma, memperjelas kekuasaan, menjadi pangkal timbulnya perasaan. Pesan guru yang mengajarkan ilmu tentang susunan singgasana dalam Baitul Muharram, supaya mencegah untuk tidak makan hati dan jantung, sekurang-kurangnya jangan sampai mempunyai keinginan. Manfaatnya menurut pengalaman, sering terkabul ilmunya. Ketiga, menunjukkan yang tersebut dalam Baitul Muqaddas, artinya rumah yang disucikan. Penjelasannya sebagai berikut. Kontol, bentuk lahir dari Baitul Muqaddas. Buah pelir, keadaan purba, diresapi rasa birahi, menimbulkan asmaranala, yakni tertariknya hati. Mani madi, keadaan konta, diresapi hawa nafsu, menimbulkan asmaratura, yakni tertariknya penglihatan. Keadaan warna, diresapi oleh kehendak, menimbulkan asmaraturida, yakni tertariknya pendengaran. Wadi manikem rasa, keadaan rupa, diresapi daya pemikiran, menimbulkan asmaradana, yakni tertariknya oleh kesamaan pembicaraan. Keadaan suksma, diresapi oleh perasaan, menimbulkan asmara tantra, yakni rasa tertarik lantaran bersinggungan, berciuman. Keadaan atma, diresapi rasa kuasa, menimbulkan asmaragama, yakni kesenangan yang timbul dalam bersenggama. Pesan guru yang mengajari ilmu tentang susunan singgasana dalam Baitul Muqaddas, hendaklah mencegah untuk tidak makan daging buah pelir dan sebagainya. Setidak-tidaknya jangan sampai menyebut kata-kata mani, karena manfaatnya. Menurut pengalaman, sering terkabul ilmunya. Apabila mengajari tentang Baitul Muqaddas kepada wanita, boleh diselaraskan sebagai berikut. Ketika Yang Maha Suci berkehendak mengatur singgasana dalam Baitul Muqaddas, yang berada dalam baga Farji, Siti Hawa. Di dalam baga itu ada Purana, yang ada di antara Purana, Reta, yakni mani. Dalam mani ada madi, dalam madi ada wadi, dalam wadi ada manikem, di dalam manikem ada rasa, dan dalam rasa ada zat atma, yang meliputi semua keadaan. Keterangannya, baga imbangan kontol, Purana imbangan buah pelir, dan seterusnya sama seperti ajaran untuk orang pria. Cara mengusahakannya sama, yakni mengusahakan agar bijaksana terhadap sangkan paran asal-usul. Setelah menjadi bijaksana, sebaiknya mengamalkan apa yang menjadikan kesentosaan iman, yakni syahadat jati yang disebut dalam batin,